Masih ada yang ingat pas saya review ini Yoshikawa ZE dulu sekitar 8 bulan 6 bulan atau 7 bulan yang lalu. Saya memakai topi yang sama, kaos yang sama, dan celana yang sama, bahkan sandalnya sama. Nek jeruannya cetikon mas, saru. Hari ini saya ingin mengenang memori menyenangkan pada awal-awal saya saat review. Waktu itu, waktu rame-ramenya ini mas, Yoshikawa ZE. Cuma waktu itu yang saya review ukuran 360. Kali ini saya akan review ulang yang ukuran 450. Yoshikawa ZE. Seperti ini lengkungannya. Kalau kuat sih kuat. Secara desain keseluruhan ini sama juga dengan yang ukuran 360 mas, tidak ada perbedaan. Hanya diameter ruasnya saja yang berbeda. Nanti kita akan ukurkan detail satu persatu. Kalau dulu yang 360 pernah saya ukurkan, tapi kan skate matnya bukan digital mas, jadi masih perkiraan saja. Dan ini nanti kita akan cek ketebalannya juga. Kalau yang dulu kan tidak ada. Kita akan lengkapi dengan ketebalan ruasnya. Dari sisi bagian pangkal, secara desain tutupnya sama dengan yang ukuran 360. Nah ini pelopor mas. Joran TG awal yang digagangnya ada karet bakarnya. Ini mulai seri Yoshikawa. Ini ada kembarannya yang Yoshinta ZT. Desainnya kurang lebih sama, hanya berbeda warna. Jadi pilihannya ada beberapa warna untuk yang seri Yoshinta. Kalau ini Yoshikawa ZE ukuran 450. Dari sisi belakang seperti ini, polos tanpa ada tulisan apa-apa. Cuma ada stiker tanda peringatan saja ini. Untuk susunan ruas dari depan seperti ini, saya rasa menjadi hal wajib joran-joran ruas pendek dengan susunan ruas yang lebih rapi dibanding ruas panjang. Dari sisi belakang pun tidak kalah rapi, Mas. Dan itu ada konektor untuk tutup belakangnya, sudah besi kuningan. Ini rapi dan rapat, Mas. Karbonnya pun juga bagus. Untuk tutup belakangnya ini sudah besi, sudah ada konektor logamnya. Dan ini karet bakarnya ini spesial, Mas. Ini ada wedding checknya. Nah, ini mungkin kalau ada yang cari, ini di beberapa toko online ada, di toko mitra nelayan juga ada. Di sisi bagian atas ini ada tulisan Yoshikawa. Ini yang seri ZE ukuran 450. Beberapa teman ada yang memberikan apa testimoni lah ya, semacam testimoni. Jadi di ruas pangkal ini katanya catnya itu mudah ngelupas, Mas. Jadi mudah ngelupas. Kalau mungkin ada yang sayang dengan catnya, ini bisa menjadi alternatif kita tutup ulang dengan menggunakan melamin atau clear lah, namanya clear. Nah itu bisa lebih lebih awet dibanding original gini. Cuma sebenarnya bisa juga dengan opsi lain, yaitu setiap kali habis mancing selesai kita cuci lagi, jadi dibersihkan. Ininya lebih awet karena cat semacam ini kalau terkena benturan terus terkena kotoran dia gampang ngelupas. Kita akan timbang dulu untuk beratnya. Ini yang ukuran 450 berapakah? 130 gram mas. Nah ya, 130 gram jelas. Untuk panjang tertutupnya kita akan ukur panjang tertutupnya di angka 39 cm. Nah ini 39 cm. Kalau mungkin mau di custom kolong plus kolongnya, ini kolongnya kecil aja mas, karena ruas pendek ya,
lebih kokoh dibanding ruas yang panjang. Nah, ini kolongnya mungkin tambah sekitar ya antara 3 sentian lah ya. 1, 2, 3 atau 4 sentian. Nah, lebih baik kalau ruas pendek ini untuk ujungnya di customnya jangan pakai entul wiper mas. Jadi tampilannya nanti jadi kurang bagus. Kalau mau pakai entul wiper bisa di custom dengan model knockdown, knock off atau knockdown yang selendepan itu loh mas. Ini dilepas terus diseledepke dari depan. Atau bisa kita custom saja pakai ruas ujungnya ini. Kita custom jadi entul mikro. Ya, di custom kan di tukang kolong bisa mas. Jadi lebih praktis, tidak nampak belepotan. Kalau kita pakai entul wiper agak terlihat kurang rapi. Jadi fungsi ruas pendek itu kan gunanya kalau mau dipakai untuk mancing deket-deket melipir-melipir, ini lebih simpel bawahnya mas. Oke, untuk diameter pangkalnya kita akan coba ukur pangkal di bagian sini. Ini di angka 23,7 mili. Jadi 2 cm lebih mas. Tapi masih berasa nyaman untuk dipegang. Untuk mancing ini rasanya masih nyaman dipegang. Jadi di angka antara 2 sentian itu masih nyaman. Kalau mungkin sampai di angka 24, 25 itu sudah terlalu besar menurut saya sih ya. Oke, sekarang kita akan buka. Oh, ini ada tulisannya mas. Ini ukuran tutup belakangnya ukuran 15. Oke. 15, cuma ini di bagian ulirnya. Kalau di bagian luarnya ini kan ada semacam jarak. Jadi jarak untuk menutup ketebalan dari ulirnya ini, ulir nok yang di bagian ruas pangkal. Nah, ini ada jaraknya. Kalau mungkin dicarikan yang ukuran 15 nanti jadi tidak bisa pas dengan tutup bagian luarnya ini mas. Oke. Jadi sudah kita ukur ini kan 23. Sedangkan di ini ukurannya 15, berarti dia ukuran ulirnya. Oke. Untuk ruasnya kita akan coba lihat mas. Nah, seperti ini. Ini meskipun ada konektor besinya, tapi ruas kedua dari pangkal bisa keluar, mas. Aman. Ya, tidak seperti beberapa TG yang kemarin kita review, ruas kedua dari pangkalnya rata-rata dia tidak bisa keluar. Kalau ini bisa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ruas mas. 14 ruas totalnya. Wah, kepol. Ini nek di custom kolong ya lumayan rada keriting lenggarap. 14 ruas. Oh, tapi ya sama ya, dengan si lincah itu ya kalau ndak salah 14 ruas juga sama. Jadi ruas pendek lah ya. Cuma selincah gagangnya lebih besar dari ini. Sekitar 24 kalau selincah itu. 24 jadi 2,5 cm. Panjang masing-masing ruas dari pangkal sampai ke ujung ini sama. Nah, ini Yoshikawa ZE. Nah, untuk warna ruas ini dari pangkal sampai ke ruas nomor 4 ujung ini warnanya sama. Jadi warna coklat-coklat semua apa ya, kayak Yoshikawa Kiryu juga warnanya suka sama seperti ini juga. Yang ruas 1, 2, 3-nya ini warnanya hitam, glossy. Dan ini karbonnya motifnya spiral, Mas. Untuk ketebalannya nanti kita akan ukur, tapi saya rasa ini tidak ada perbedaan ketebalan antara ruas pangkal dan ruas bagian depan. Karena kalau sekilas kita lihat ini tidak ada semacam penambahan ketebalan di ruas pangkalnya. Tapi mungkin di beberapa ruas terlihat ada penambahan. Nah, ini kalau di ruas 2 dari pangkal ini tidak ada. Jadi carane iki rata. Nah, sama ruas ujungnya ini rata juga. Cuma di beberapa ruas tengahnya saja. Seperti ini ketebalannya, Mas. Sudah.
Itu ruasnya sih ketok kelilop-kelilop ngasian. Nanti untuk lebih jelas kita akan ukur mas. Dari sisi depan seperti ini, nampak sekilas tidak ada perbedaan antara depan dan belakang. Motif ruasnya ini spiral mas, karbon spiral. Cuma di ruas 1, 2, 3 ujungnya ini yang beda warnanya hitam. Yang lainnya warnanya sama dengan gagang. Cuma gagangnya kan gradasi dengan warna emas. Nah, kalau warna coklatnya model ini sama dengan ruasnya. Nah, secara detail seperti ini. Ini yang 1, 2, 3 ini warnanya hitam. Jadi beda. Motif ruasnya spiral seperti ini. Dari ruas pangkal sampai ke ruas ujung semua sama. Dan panjangnya pun juga kurang lebih sama di masing-masing ruas. Sekarang kita akan ukur diameternya dulu mas. Ini barangkali ada yang mau cari spare partnya. Kalau ada yang patah bisa disiapkan catatannya biar tidak lupa mas. Atau lupa ya nonton videonya lagi di bulan baleni ya itu. Ini ruas nomor 1, 1,3 mili. Ini di bagian pangkal. Yang ujung saya ukurkan. Ujungnya ini di bawah tali ya mas. Ini 0,7 mili. Ini nomor 1. Yang nomor 2-nya 2,5 mili. Ini diameter yang saya ukur di bagian pangkal ya mas, bukan ujung ya. Bagian pangkalnya. Ini ruas keduanya 3,8. Ruas keempatnya 4,8. Ruas kelimanya 5,9. Ruas keenamnya 7,1. Ruas ke-7 enamnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ruas ke-7 8,3. Ruas ke-8-nya 9,6. Ruas ke-9-nya 10,9. Ruas ke-10-nya 12,4. Ruas ke-11 14,0. Ruas 12 15,6. Ruas 13 terakhir 17,0. Oke. Sekarang kita akan ukur ketebalannya dimulai dari sisi belakang ruas kedua dari pangkal 0,6 mas. Nanti kita akan ukur beberapa saja. Kalau ternyata semua bagian sama bisa diasumsikan saja ketebalannya kurang lebih di antara angka itu. Ini dari sisi depan ketebalannya 0,5. Dari sisi belakang tadi 0,6. Jadi ada selisih 0,1 mili antara depan dan belakang. Yang di ruas kedua dari pangkal 0,6 sama. Yang ujungnya 0,4. Ini selisihnya 0,2 mili. Yang ruas ketiga dari pangkal 0,5 yang belakang. Yang depan 0,4, selisih 0,1 mili. Ini yang ruas kelima dari pangkal 0,5 di belakang, yang depan 0,4, selisih 0,1. Berarti bisa diasumsikan saja selisih ketebalan antara depan dan belakang 0,1 mili. Kita akan coba ukur yang ruas keduanya. Meskipun kecil kita akan coba ukur berapa ketebalannya. 0,5 sama dengan ruas yang kedua dari pangkal. Yang dari sisi depan 0,4 sama. Berarti semua ketebalannya kurang lebih sama. Coba kita cek lagi di ruas keempatnya mas. Ruas keempat 0,5 sama. Tebalan di depan 0,4 sama. Berarti bisa diasumsikan sama berarti ya mas. Dari belakang 0,5 dan depannya 0,4. Selisih 0,1 mili untuk ketebalan masing-masing ruas. Oke, saya rasa itu sudah dicatat semua mas. Nek belum ya dibaleni lagi ke belakang videonya. Oke,
Sekarang kita akan cek actionnya dan tes angkat beban. Kita cek bendingnya di beban 252 gram. Ini kenapa perlu dicek? Karena dari beberapa komen kemarin ternyata, dan saya membuktikan sendiri, memang secara action dan secara lengkungan itu di ukuran 360 dan 450 itu tidak selalu sama. Biasanya di ukuran 450 itu jauh lebih kaku. Kalau untuk rasa tentu lebih enak yang di ukuran 360 karena panjangnya standar. Oke, meskipun dulu kita sudah pernah cek actionnya, tapi kan di ukuran 360 Mas. Tadi yang saya sampaikan 360 dan 450 itu tentu ada perbedaan. Di Kakusu yang sudah saya coba ternyata yang ukuran 450 itu jauh lebih kaku dibanding yang ukuran 360. Kenapa bisa begitu? Ya enggak tahu, kok tanya saya. Kita coba cek actionnya dulu Mas. Setelah itu nanti kita akan tes bendingnya. Ini yang Yoshikawa ukuran 450. Enak Apple Mas. Ini kalau menurut saya masih masuk kategori ke medium meskipun ya sudah hard lah ya. Kalau untuk lurusnya, karena ini memang spesifikasinya sebenarnya untuk kelas microfishing, ikan-ikan kecil dan ukuran sedang. Ini masih terjadi melengkung sampai ke ruas berapa itu ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ke ruas ke-6 ke atas itu sudah mulai melengkung Mas. Nah ini. Jadi tidak lurus-lurus. Oh, kalau di setting ini mungkin 1, 2, 3-nya melengkung. Nah, kalau begini ini sampai ke ruas 6 ini melengkung. Jadi harus di setting-setting biar bisa lurus lenceng-ceng. Ini actionnya seperti ini, kelihatan. Nah, ini untuk pusat bebannya. Nah, kenapa saya sering cek pusat beban senternya? Karena ini menentukan rasanya, Mas. Biasanya kalau pusat bebannya ini agak ke belakang, tentunya dia rasanya jauh lebih enak dibanding yang sampai ke tengah-tengah. Ini bebanin pusatnya ada di ruas 1, 2, 3. Ruas ketiga ujung-ujung. Di sini Mas. Di ujung-ujung ruas ketiga. Ini. Jadi kalau mungkin ditambahkan tokos yang metal, itu bisa jadi beratnya pas kalau untuk nutul gini Mas. Kalau yang 360 itu pas. Jadi secara komposisi berat depan dan belakang lebih pas yang 360. Kalau yang 450 karena tadi kita timbang di angka 130, jadi di samping juga tebal ruasnya. Jadi ada sedikit perbedaan antara 360 dan 450. Kita akan coba tes bendingnya seperti apa yang ukuran 450. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Untuk beban, ini yang pertama saya akan coba pakai yang 252 gram. Nanti untuk kita akan coba battlekan sama Yehang di berat yang sama-sama 154 gram. Jauh lebih ringan karena kita hanya untuk cek bending, cek lengkungannya saja Mas. Yang pertama kita akan coba 252 gram. Seperti ini lengkungannya. Kalau kuat sih kuat Mas. Ini kelihatan lebih ke atas lagi. Ini sampai ke ruas 1, 2, 3, 4, 5. Ruas kelima dari bawah ini sudah ikut melengkung. Nah, seperti ini. Oke, terlihat ya Mas. Lengkungannya seperti ini. Jadi nikmat kalau untuk menikmati sensasi ikan di atas 4 jari Mas. Nikmati umum. Oke, sudah nampak. Kita akan cek panjang reelnya ada berapa Mas. Yoshikawa ZE 450. Kita cek panjang reelnya. Oh ini 449 sampai ujung tali Mas ini. Nah ini jadi 450 kurang 1 cm. Untuk Yoshikawa ZE ini yang ukuran 450, yang ukuran 360 kita sudah review. Ini saya hanya flashback lagi ke belakang. Waktu itu lagi seneng-senengnya awal-awalnya nyekel joran tegek di atas harga kisaran 300.000 Mas, 200.000 ke atas, karena
Awal-awal saya mancing itu tegek saya paling mahal itu di harga antara 150-an, jadi 200.000 ke bawah. Tidak ada yang harga 200 ke atas. Itu pun beberapa hasil dari pembelian orang. Nah, ini setelah kita review sampai detik ini, dan ini Yoshikawa ZE ini di channel saya, Yoshikawa ZE ini penontonnya yang paling banyak, Mas. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia nonton review saya, bahkan di video mancingnya, meskipun peminatnya kalau mancing itu yang nonton belum banyak, tapi ya sudah lumayan lah. Saya sudah terima kasih banyak, sudah mengapresiasi apapun yang bisa saya kerjakan. Oke, kita hanya sebatas review, kita sharing-sharing, memberikan sedikit informasi saja. Mungkin tidak bisa banyak karena memang kita juga terbatas. Semua produk yang saya review ini semua dari toko Mitra Nelayan Ambarawa. Untuk seri-seri lain bisa WhatsApp di nomor tokonya. Nanti saya sertakan di deskripsi videonya. Bisa dicek nomornya. Kalau mau tanya-tanya stok, tanya-tanya mau cari aksesoris, ruas tege, cari kail, pelampung, semua ada. Di toko semua ready. Oke, saya rasa itu saja untuk reviewnya. Ini tadi sudah saya ceritakan dulu, saya waktu pertama review Yoshikawa ini juga dengan topi, baju, dan semua sama, Mas. Cuma barangnya saja yang beda. Dan lokasinya, kalau dulu di tepi sungai, hari ini saya di tengah kebun. Itu saja, terima kasih banyak, sehat selalu, lancar rezeki. Kita sambung di review TG lain di kesempatan yang akan datang. Terima kasih.